Oke guys, gue dengan Argo, kita jumpa lagi ke dalam video YouTube gue. Kali ini gue jelasin 4 tahapan lo bisa sembuh dari anxiety. Jadi ini tahapan-tahapan yang lo akan lewatin kalau lo mau sembuh dari GERD dan anxiety, gitu ya. Sebelumnya gue mau jelasin dulu gini. Di dalam tubuh kita itu ada namanya neuroscience ya. Masalah neurotik lah, masalah neurotik. Gini, intinya begini, tubuh kita itu ada di 2 bagian. Ya, satu namanya bagian tubuh yang parasimpatis, satu lagi simpatis. Oke, simpatis itu stres, parasimpatis itu relax. Ya, kalau stres itu tadi tubuh kita masuk ke dalam mode fight or flight. Ya, mode fight or flight. Istilahnya mode mau kabur atau mau berantem dari hal yang lo takutin atau hal yang lo cemasin. Oke. Di satu lain, tubuh kita bisa masuk ke dalam mode relax. Di mana mode relax itu tubuh kamu menyembuhkan diri kamu sendiri. Tubuh kamu fokus ke pertumbuhan sel-selnya, menghilangkan penyakit, ngebikin kamu tambah tinggi, tambah berotot, tambah ya gitulah ya. Itu kalau kamu ada di mode relax. Kalau kamu ada di mode stres, maka seluruh tenaga, seluruh sel-sel tubuh kamu fokus untuk bertahan atau untuk ngasih kamu tenaga ekstra, dan tenaga ekstra itu kadang-kadang ngebikin kamu cemas atau panic attack. Ya, cemas karena deg-degan, napasnya cepet gitu ya, karena dibikin sama tubuh emang dibikin seperti itu. Itu yang perlu kamu tahu satu. Yang kedua, orang anxiety atau orang GERD ya, itu cenderung dia kan belajar dari kesalahan zaman dulu ya, karena otaknya seperti itu. Sudah terwire seperti itu, sudah terprogram seperti itu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Jadi dia saking stresnya, dia ketakutan ini itu, jadi akhirnya dia belajar. Nah, ini adalah anxiety. Ya, bukan GERD, bukan sensasi, tapi ini anxiety. Terus ikutin guys, biar lo sampai ngerti. Gini, harusnya normal. Kalau kita lihat binatang, contoh ada binatang, ada zebra. Zebra lagi makan rumput. Tiba-tiba di rumput tadi ada singa. Wah, dikejar singa, zebranya nggak ada, kabur nih, kabur. Besoknya lo lihat si zebra tadi akan makan rumput lagi. Jelas ya, jadi nggak ada cemas. Dia tetap bisa makan rumput kayak biasa. Walaupun semalam hampir dikejar singa, cuma masih bisa makan rumput. Contoh yang kedua, ada kecoa lewat, lo gebrak pakai sapu, nggak kena. Kecoanya ketakutan, kabur, ngumpet di bawah TV. Lu tungguin, dalam sejam lagi dia keluar lagi kan. Jadi dia nggak ada rasa takut. Jadi kalau binatang bisa seperti itu, harusnya manusia bisa seperti itu. Cuman kalian nggak bagi yang anxiety, karena wire-nya udah berbeda nih. Settingan otaknya udah berbeda. Jadi ketika kamu, misalnya kamu panic attack di mall, maka akan masuk ke otak kamu bahwa mall itu adalah tempat bahaya. Dan kamu akan menghindari mall. Atau kamu nggak mau ketemu orang banyak karena terakhir kamu kumat parah itu di orang banyak. Gitu ya. Nah, itu yang ngebikin lo jadi anxiety. Sampai sini guys. Oke, sorry guys. Tadi ada telepon dari Donald Trump. Lanjut. Jadi, kalau misalnya lo stres, tubuh lo masuk ke mode yang tadi, dan nggak ada orang yang kuat di mode yang tadi itu berlama-lama. Ngerti kan? Itu yang ngebikin lo kena penyakit ini, kena penyakit itu, lambung lo error, tiba-tiba napas lo sesak napas, imun tubuh lo menurun, kaki kesemutan, tangan kesemutan, kadang getar, dan macam-macam ribuan 1001 sensasi. Oke? Itu yang nyebab itu, dan lo nggak bisa sembuh dari situ karena tadi tubuh lo selalu masuk dalam mode stres dan dia berpikir semua adalah ancaman. Jadi tubuh lo begini nih istilahnya. Wah, apa nih gitu. Nggak yang relax bebas gitu. Oke? Sampai sini udah ngerti ya? Sampai sini udah ngerti. Oke, jadi cara sembuhnya gimana? Cara sembuhnya nomor 1 adalah lu fokus tahap 1 ya. Tahap 1 ini kalau ikutin metode 4P itu kan disuruh jaga pola makan sama pola hidup dulu. Jadi metode 4P itu ada pola makan, pola hidup, menjaga pola pikir, dan menjaga pola sifat atau perilaku. Ini yang paling penting nih. Perilaku dan sifat yang paling penting. Nanti gue jelasin. Oke, yang pertama itu lo jaga pola makan, pola hidup. Kalau lo ikut kelas online gue, itu gue ada 2 kelas online, yaitu basic sama advance.
basic itu untuk kita fokus ke pola makan, pola hidupnya aja. Nah, kalau ini udah sembuh, sudah tidak ada sensasi, baru lo masuk ke kelas advance, yaitu dimana kita fokus ke perubahan pola pikir dan pola sifat atau perilaku. Oke, bagi yang dari YouTube doang, itu kan lo mesti ikutin pola makan, pola hidup. Tujuannya apa? Tujuannya agar tubuh lo itu nyantai. Jadi istilah gini, tubuh yang stres itu bukan kita paksa untuk udah lo maju aja, nggak apa-apa gitu. Bukan kayak gitu, karena tubuh lo akan makin stres. Ya, dan penyakitnya akan tambah lagi ada terus. Gitu ya, penyakit yang menyertai anxiety akan ada terus ya. Seperti tadi ya, imun tubuh menurun, kekurangan gizi, GERD, dispepsia gitu-gitu ya, dan lain-lain ya. Nah itu akan ikut terus-terusan ada. Jadi istilahnya lu ada untuk tubuh lu dulu. Lu sembuhin tubuh lu dulu. Lu jaga, lu kasih dia makan yang enak, itu di pola makan. Lu kasih dia makan teratur. Apa yang nggak bisa lo makan, jangan lo makan. Bla 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 lah, itu ada di pola makan. Di pola hidup, lu gue suruh keluar rumah, gue suruh jalan kaki, gue suruh bersosial, jalanin hobi. Ya itu di pola hidup. Dengan begitu lo lakuin selama sebulanan, 1-2 bulan, maka tubuh lo akan ngerasa dijaga sama lu. Jadi yang tadinya tubuh lo ketakutan, ngerasa ada yang jaga, yaitu lu. Ada yang ngurusin. Nah, ntar dia pelan-pelan jadi gak stres lagi, itu tujuannya. Makanya harus 1-2 bulan. Kenapa? Karena ini harus, perbuatan ini harus dilakukan terus-menerus selama 40 hari. Oke, bagi yang dari ikut pelatihan online, itu 1-2 bulan. Bagi yang dari YouTube doang, ini memang agak lama. Kenapa? Karena dari YouTube itu biasanya nggak ada disiplinnya. Jadi nggak ada apa ya, lu mesti disiplin diri sendiri. Ada yang sembuh dalam cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Karena nggak ada disiplinnya. Beda kalau di kelas ya, di kelas kan kita rame-rame ya, satu grup WhatsApp itu 20 orang. Jadi ada temen lo yang ngerjain tugas, lo ngeliat, dia ngerjain tugas nih, gue juga ikutan lah gitu ya. Terus lo ngeliat, dia udah sembuh nih, gue belum nih, oke gue harus bisa sembuh nih gitu ya. Ada semangatnya, ada motivasinya. Kalau dari YouTube, gue bilang tadi, lo sendirian, lo harus yang punya disiplin. Jadi kalau gue lihat yang dari YouTube ya, untuk kelas basic aja dia sembuhnya itu sekitar 2-3 bulan atau bisa 3-4 bulan. Itu baru lulus kelas basic. Oke. Lanjut ke tahap kedua, ke penyembuhan. Tahap kedua penyembuhan itu adalah intinya di sini lo ngerasa bego. Lo ngerasa linglung. Jadi kayak gini ya. Kayak gini, tanpa lo sadarin, lo sudah berbulan-bulan kan kena anxiety ya, cemas terus ya. Berarti kan lo tiap hari semuanya lo anggap sebagai tanda bahaya. Jadi kayak, wah ini apa nih? Lo ngeliat, wah ini nanti kumat. Wah ini bahaya. Wah ini ntar gue mati. Wah ini kena penyakit berat. Semua lo gituin ya. Jadi akhirnya tubuh lo stres. Dan tanpa lo sadar, itu tubuh lo kecanduan stres. Ya, tubuh lo kecanduan hormon stres. Begitu lo sudah ngelewatin tadi tahap 1, tubuh lo udah enakan, tubuh lo itu akan mulai masuk ke mode relaksasi di mana stres udah nggak ada lagi. Di sini biasanya orang bingung, terasa bingung atau ngerasa bego atau ngerasa linglung. Kenapa? Karena tubuhnya masuk ke mode relax dan dia nggak biasa di situ. Jadi kayak ngerasa, kok ada yang beda ya? Kok gue nggak cemas lagi ya? Kok gue bangun tidur kok enakan ya? Cemasnya kemana ya? Kok ada yang hilang ya? Kok ada yang hilang? Iya jelas hilang, karena biasanya tiap hari, zaman dulu, tiap pagi lo cemas, sore lo cemas, sebelum tidur lo cemas. Biasanya begitu. Begitu lo mulai sembuh, nggak ada lagi. Kayak ini loh, kayak lo biasa WhatsApp sama cewek lo, pagi lo WhatsAppan, sore lo WhatsAppan, malam lo WhatsAppan, tiba-tiba lo putus. Lo gak ada WhatsAppan lagi sama siapa-siapa. Itu kan ngerasa linglung ya. Kayak, pagi gue mau ngapain ya? Biasanya ada kegiatan kok gak ada gitu ya. Intinya kayak gitu ya, ada perasaan gitu. Jika kamu punya perasaan itu, selamat kamu masuk ke tahap 2 penyembuhan penyakit ini. Namun masih ada 2 tahap lainnya guys. Jangan berhenti di sini. Makanya berkali-kali gue bilang, hilangnya sensasi di tubuh. Ya. Ini lu udah masuk ke tahap 2. Hilang sensasi di tubuh. Tubuh lu udah gak lagi cemas, tubuh lu udah gak lagi kelingan, gak lagi sesak napas, gak lagi deg-degan tiba-tiba, gak lagi mau pingsan tiba-tiba. Dan ini berlangsung selama 2-3 mingguan, udah gak ada sensasi. Itu belum berarti sembuh. Saya ulangin ya, hilangnya sensasi di tubuh, itu bukan berarti lo sudah sembuh dari penyakit ini. Oke?
Karena masih ada 2 tahap berikutnya. Lanjut ke tahap berikutnya, tahap ketiga. Tahap ketiga ini gue bilang tadi ya, kan pikiran ini udah masih apa nih masih gitu ya, masih cemas. Cuman badan lo sudah rileks. Cuman pikiran lo yang masih mencemasi semua. Ya, jadi tuh badan lo tuh mau keluar tuh kayak udah sembuh ya? Oke, udah sembuh, cuman masih kadang-kadang lo stres gitu. Kadang-kadang stres masalah uang, kadang-kadang stres masalah cinta, kadang-kadang stres masalah pekerjaan. Jadi kadang balik lagi badan lo. Ini tahap ketiga begini nih, on off. Lu sudah mulai mengerti ilmu advance. Lu sudah belajar pola pikir sama pola sifat. Lu sudah mulai mengerti, cuman belum menjadi bagian dari diri lu gitu. Istilahnya lu masih on off gitu ya. Jadi kayak lu ngelihat kehidupan tuh masih on off. Lu udah ngerti ilmunya. Oke, kehidupan tuh seperti ini. Lu sudah ngerti ilmu advance, kalau di pelatihan tuh advance ya. Lu sudah ngerti ilmu advance, oke, kehidupan itu seperti ini, uang itu seperti ini, cinta itu seperti ini, bos gue itu seperti ini. Lu udah ngerti semua, cuman masih kadang-kadang stres. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang stres. Nah ini tahap ketiga, dimana masih on off. Ketika pikiran lo seperti itu, tubuh lo pun seperti itu. Tubuh lo kayak, oke, balik lagi. Oke, cemasnya datang lagi. Begitu lo stres, hormon stres masuk, tubuh lo mengingat, ini hormon yang dulu nih gitu. Dan dia bisa balik lagi. Ya, jadi orang yang udah ikut advance pun cuman belum menjadi bagian dirinya, ilmu advance yang belum menjadi bagian dirinya, dia masih on off. Kadang-kadang tuh bisa kumat lagi. Ya, nah ini metode 4P, kenapa gue risetnya ke sana. Karena untuk ngilangin sensasi mah gampang guys. Gue udah banyak banget ngilangin orang sensasi ya. Tadi ya sesak napas, cuman masalahnya mereka tahun depan kumat lagi nggak? Itu masalahnya. Begitu mereka kena panas tinggi, udah sembuh terus kena demam, kena flu, anxiety nongol lagi nggak? Dia takut mati lagi nggak? Takut kena penyakit berat lagi nggak? Nah itu masalahnya. Oke, nah ini masih tahap 3. Tahap 4, penyembuhan. Nah ini lo sudah menguasai ilmu advance. Intinya lo sudah berubah dari lo yang dulu menjadi lo yang baru. Lo menjadi pribadi baru. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya cara pandang lu terhadap uang sudah berbeda. Cara pandang lu terhadap cinta sudah berbeda. Cara pandang lu terhadap pekerjaan sudah berbeda. Terhadap pasangan beda. Terhadap orang tua beda. Jadi istilahnya stres udah gak lagi nguasain lu. Karena lu ngeliat semua beda. Di sini hidup lu sudah sejahtera. Sudah setingkat lebih tinggi. Lu bukan lagi lo yang dulu. Karena lo yang dulu dengan sifat lo yang dulu. Dengan pemikiran lo yang dulu. Itu kan ujung-ujungnya anxiety. Ya kan? Nah lu sudah berubah menjadi lo yang baru. Mungkin teman lu bisa jadi tambah sedikit. Karena lu udah sadar gitu. Mana teman yang benar-benar teman. Mana teman yang toksik. Yang malah ngebawa lu jadi gak bener. Mana teman yang lu ngerti lah. Jadi akhirnya teman lu pas sedikit. Itu contoh orang yang udah tercerahkan ya istilahnya. Temannya tambah dikit dan dia melihat bumi beda. Intinya lu dari begini menjadi begini. Oke, tahap 3 tuh masih on off. Tahap 4 udah begini. Udah plek begini. Kalau sudah plek begini, nah itu baru lu sembuh dari anxiety. Karena hidup lu sudah sejahtera. Ya, jadi kita bukan lagi ngelawan sesak napas, keliengan, bukan lagi, itu udah masih ece-ece itu. Kita udah kesini. Begitu kita udah tinggi, apa ya, lu gak punya duit pun lu biasa aja. Karena lu ngelihat duit bahwa gue gak perlu cari duit gitu. Karena misalnya nih gue gak perlu cari duit karena gue sudah punya duit. Dan menurut lu duit tuh gampang. Dan ketika lu berpikir duit gampang, duit hadir. Cinta juga gitu, lu gak lagi nyari cinta karena lu sudah ngerasa penuh dengan cinta. Lu gak ngerasa lagi ribut sama orang karena lu sudah tahu ya dia mau orangnya begitu. Ya gue mesti gimana gitu. Jadi kayak pandangan lu udah beda. Jika lu sudah seperti ini, lu sudah sembuh dari anxiety, lu udah masuk ke tahap 4. Sampai sini ngerti gak maksud gue? Jadi gini, banyak orang yang bilang gue udah gak ada sensasi Rick, gue udah sembuh. Iya, cuman tanpa sadar dia tiap hari cari uang. Tiap hari bangun pagi ke kantor macet-macetan cari uang karena rasa cemas, takut anak istrinya gak makan. Berarti rasa cemas masih menghantui dirinya. Rasa cemas masih menguasai dirinya. Ya, jadi anxiety-nya masih ada tuh. Dan tubuhnya gue bilang tadi, ketika gak punya uang, tubuhnya masuk ke mode stres lagi, ya balik lagi gitu. Nah ini yang susah, tahap 4 ini yang susah. Ini yang sampai sekarang gue pikirin gimana caranya gue bikin kelas untuk bisa ngerubah orang. Jadi bukan hanya untuk sembuh dari sensasi atau ngilangin sensasi, tapi ngebawa itu orang berubah menjadi lebih baik. Nah ini tujuan dari metode 4P.
Ya, makanya metode 4P itu bukan bertujuan untuk ngilangin sensasi. Tujuannya kan, gue bilang tadi, untuk sejahtera. Cuman sebagian dari kalian berpikir metode 4P untuk nyembuhin GERD anxiety. Enggak, lu ngincernya segini. Lu ngincernya harus segini. Ketika lu sejahtera dengan metode 4P, bisa berubah menjadi orang sejahtera. Anxiety kecil-kecil tuh udah gak ngaruh hidup lu lagi. Udah gak ngebikin lu goyang lagi. Lu kan stabil, mental lu stabil. Lu kena celah apapun sama teman kerja lu tetap stabil mental lu. Lu gak begini. Ya kalau sekarang kan istilahnya pola pikir lu belum berubah. Baru ada orang ngomong dikit, kok lo gini sih, lu langsung wah mentalnya kena lagi, ngambek lagi, ribut lagi. Nah itu namanya belum stabil. Jadi harusnya stabil mentalnya. Nah ini tujuan dari metode 4P guys. Oke. Intinya di mana? Intinya di perubahan sikap dan perilaku. Yaitu 4P yang keempat, pola sifat. Ini yang paling penting. Makanya berkali-kali gue bilang di YouTube dari dulu, gue bilang guys, kalau lo nggak ngerubah sifat lo akan anxiety lagi. Lo akan anxiety lagi. Dan kalau lo sudah ngerubah sifat lo, ciri-cirinya apa tadi? Hidup lo lebih sejahtera. Gitu ya, lo kan, gue bilang susah gue jelasinnya ya, cuman lo ngeliat kehidupan beda aja, udah gitu dah, udah beda aja. Yang tadinya begini jadi beginilah. Gitu, mungkin banyak kelas-kelas lainnya seperti kelas meditasi itu untuk merubah pola pikir ya. Cuman kalau kelas pola sifat tuh sering-sering nonton Abu Marlo gitu, ngaji rasat kayak gitu-gitu ya. Itu lo bisa ngerubah plek begini. Cuman kadang tadi begitu lo begitu lo langsung begini-gini doang ilmunya, lo akan stuck di tahap ketiga. Lo belum nyampe ke fase keempat tadi. Jadi anxiety bisa balik lagi. Lo stres balik lagi, lo stres balik lagi. Jadi ngerti ya guys ya, 4 tahapan sembuh. Yang pertama, tubuh lo sudah mulai, jadi tubuh lo tuh kayak masih cemas gitu ya, masih kenapa nih, wah awas deg-degan, awas sesak napas, masih begini ya, masih banyak. Tahap kedua lo udah mulai sembuh, tubuh lo udah mulai, kayaknya aman nih. Cuman lihat lu dah masih gitu. Tahap ketiga udah mulai aman, cuman kadang-kadang kenapa nih? Aman, kenapa nih? Jadi tubuh lu aman, relax, cuman masuk mode stres lagi. Nah itu tahap ketiga. Tahap keempat itu tubuh lu bener-bener udah keluar. Udah santai, udah kayak ada yang ngomong gitu ke lu bahwa, woi traumanya udah hilang gitu. Woi udah waktunya santai nih, udah ketawa-ketawa gitu. Nah itu udah, tubuh lu udah bebas. Intinya 2-3 bulan lu gak ada stres. Tubuh lu masuk ke dalam mode relaksasi dan dia mulai menyembuhkan dirinya, mulai fokus ke regenerasi sel, menghilangkan penyakit dan lain-lain. Gitu ya guys ya, itu adalah gue kasihin 4 tahapan. Sebagai bonus, ini biar lo tambah ngerti aja guys. Contoh misalnya orang tadinya sehat. Wah dia masuk ke mode relaksasi ya, tubuhnya regenerasi segala macam. Terus tiba-tiba dia sakit. Contoh penyakit parah. Terus dokter ngomong sama dia, wah ibu kena misalnya miom atau apa gitu ya. Dia langsung stres. Wah, ntar gak sembuh-sembuh, ntar apa. Dia masuk ke mode stres dan tubuhnya berhenti menyembuhkan dirinya. Karena tadi informasi masuk dan dia nangkepnya ini terlalu berlebihan dan tubuhnya masuk ke mode stres dan dia nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Ini kebanyakan terjadi seperti itu. Jadi banyak orang yang bilang, gue dulunya mas seperti ini, cuman gara-gara kejadian itu gue berubah menjadi lah. Ya kan? Nah ini yang mesti dirubah. Ini cara lo berpikir, makanya gue bilang pola pikir, pola perilaku. Itu cara lo berpikir, cara lo berperilaku. Ini yang udah nge-wire gitu. Istilahnya begitu ada kejadian ini lo langsung ngambil kesimpulan, lo langsung masukin ke dalam diri lo langsung cemas. Itu loh, itu yang mesti dirubah. Jadi rewiring your brain. Kita ngerubah polanya. Jadi kalau lo sudah sembuh, lo akan dapat info negatif. Misalnya lo dapat info negatif, lo akan bilang, oke, cuman gue percaya tubuh gue akan nyembuhin diri gue sendiri. Ya udah, dia akan nyembuhin diri sendiri. Ngerti kan? Oke, bagi yang nggak ngerti, coba minum B-kompleks. Dari awal gue nyuruh minum B-kompleks agar yang nggak ngerti bisa ngerti, karena B-kompleks itu ngebantu lo fokus. Makanya B-kompleks itu penting untuk lo bisa pelajarin kayak begini-gini. Bagi yang udah minum B-kompleks cuman masih nggak ngerti juga, coba di rewind dari awal videonya guys. Ya, ini 4 tahap sembuh yang udah gue lihat. By the way, gue dari Eric Wibowo.
Gue udah nyembuhin orang dari tahun 2013, buktinya ada di Facebook. Lo bisa masuk ke Facebook, semua jejak digital gue ada. Gue udah ribuan kali ngelihat orang sembuh kumat lagi. Ada yang sembuh terus gak kumat-kumat. Ada yang sembuh 5-6 tahun gue lihat, wah ini orang gak kumat nih. Dan ada 50% yang gue sembuhin kumat lagi, tahun depan kumat lagi. Ada itu banyak banget, dan intinya karena mereka belum mampu ngubah sifat dan perilakunya. Istilahnya otaknya masih, ya pola berpikirnya masih anxiety, dan dia nggak sadar akan itu. Jadi harus sadar ya, lo harus sadar bahwa lo masih menganut itu atau enggak. Lo masih ada nggak pikiran bahwa gua harus sukses sebelum umur 30, sukses before 30? Ada nggak lo pikiran gitu? Ada nggak pikiran gua harus punya duit, harus punya rumah? Ini nih yang ngebikin lo cemas nih, ini yang bikin lo stres nih. Ya begitu lo nggak dapet apa yang lo inginkan, lo stres. Begitu lo mengejar apa yang lo inginkan, lo ada cemas-cemas. Nah ini yang ngebikin tubuh lo masuk lagi ke dalam stres dan sakit lagi. Gitu guys ya. Coba ditonton ulang biar lo lebih paham metode 4P itu apa, tujuannya apa. Dan gue bikin kelas pelatihan metode 4P online. Untuk pendaftarannya semuanya ada di nomor pendaftaran, ada di bawah, nanti gue taruh di komen ya. Jadi silakan daftar, dan kalau mau konsultasi sama gue silakan daftar ke situ juga. Mau konsultasi sama mentor-mentor Aci, daftarnya ke situ juga, ke nomor telepon yang itu. Nanti gue kasih di komen bawah. Gue dengan Rick Bowo guys, semoga lo cepat sembuh, semoga lo ngerti maksudnya metode 4P apa, karena banyak banget yang ngincernya ngilangin sensasi doang gitu ya. Bukan ke sana, bukan ke sini, tapi ngincernya segini. Itu menurut gue, aduh, kurang tinggi lo ngincernya gitu. Maksud gue cita-cita lo kurang tinggi gitu ya. Kita sudah kena penyakit berat ini guys, kalau bisa kita sembuh dengan bawa ilmu yang segede gaban gitu. Ya jangan lo kena penyakit ini 2 tahun lo cuma nyembuhin sensasi, lo gak dapet apa-apa. Hidup lo gitu-gitu aja, pola pikir lo gitu-gitu aja, tetap ribut sama pasangan, tetap ribut cari uang, tetap ribut sama mertua lah. Aduh, lo bakal ya inget ya, tubuh lo jangan sampai stres karena balik lagi ke situ. Gue dengan Rick Bowo, dadah bye-bye. Stay cool guys. Jauh darimu tak terlihat